Seperti apa ya rasa teh dari buah bakau? Enak gak Om Botak? Habis minum teh, mau cobain ikan hasil laut Banggai gak nih? Gede-gede loh. Selamat datang di Kota Banggai Bolangers, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Disinilah ikan-ikan segar mendarat untuk pertama kalinya setelah ditangkap. Fresh banget, langsung dari laut. Bolangers, sekarang aku lagi ada di lumbung ikannya Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Laut. Banyak banget Bolangers ikannya. Ternyata julukan Kabupaten Banggai Laut sebagai lumbung ikan Sulawesi Tengah bukan cuma omongan belaka nih Bolangers. Buktinya ada di depan mata. Aktivitas bongkar muat ikan seperti ini rutin dilakukan setiap pagi. Seru banget ya lihatnya. Hasil lautnya adalah jenis cooling fish atau ikan yang hidup berkelompok seperti ikan kembung. Kegiatan bongkar ikan dilanjutkan dengan pengemasan menggunakan box. Yuk kawan, semangat! Eits, tapi ikan ini belum dijual di sini ya Bolangers. Perjalanannya masih panjang nih. Supaya tetap segar dan awet selama pengiriman, ikan harus dikemas dengan cara yang tepat. Salah satunya menggunakan box khusus yang dilengkapi es batu. Bolangers, ikan ini kita kasih es supaya awet dikirim ke pulau-pulau lainnya seperti ke Makassar, Luwuk, Jawa, dan lain-lain. Tapi ada jenis ikan lain yang akan kita olah di sini Bolangers. Penasaran kan? Ngebolang yuk! Ayo cobain lagi yuk! Kali ini, Bolang lagi ikut membantu membuat ikan pupu nih Bolangers. Di daerah lain, ikan pupu juga dikenal dengan nama ikan asap. Biasanya, ikan pupu dibuat dari ikan tongko dan ikan malalugis. Bolangers, tadi kan yang udah matang, sekarang ini yang masih mentah mau kita taruh di sana. Ya Bolang, bye-bye ya taruhnya. Om, ini berapa lama biasanya Om? 2 jam. 2 jam. Setelah ikan dibersihkan dan ditusuk dengan bambu, ikan akan ditaruh di tempat pengasapan. Berbeda dengan ikan bakar, ikan pupu justru diletakkan cukup jauh dari api. Uniknya lagi nih Bolangers, ikan pupu tidak bisa dibuat dengan sembarang kayu. Yang digunakan adalah jenis kayu keras agar menghasilkan asap yang banyak. Bolangers, yang namanya ikan pupu itu apinya tidak perlu terlalu besar. Nanti juga apinya mati sendiri, yang penting asapnya tuh Bolangers. Bolang, kamu harus rasa ikan pupu yang sudah jadi. Ini langsung dimakan Pak, nggak perlu dimasak dulu? Bisa, langsung dimakan juga bisa, dimasak juga bisa. Boleh Pak, cobain. Ini dia Pak, cabut ya? Iya. Gimana Bolang? Enak tidak? Enak-enak. Enak tuh. Enak. Bolangers, ternyata ini rasanya nggak main-main. Enak banget. Meskipun cuma diasap saja, tapi apa? Ada rasa asap-asapnya gitu Bolangers. Enak, pokoknya mantap. Nyoba? Boleh, coba. Ayo. Wah, kelihatannya enak banget tuh Lang. Enak? Padahal ikan ini belum ditambah bumbu apapun. Gimana Bolangers? Jadi ikut penasaran kan? Tidak juga. Tapi enak tapi. Memang paling asik kalau belajar hal baru Bolangers. Mumpung masih di Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, kali ini Bolang akan ditemani 3 sahabatnya. Bolangers, sekarang aku sudah ada di Banggai Laut nih. Aku mau mencari yang paling khas di sini. Salah satunya cardinal fish. Besar juga ya? Bolang, itu hanya patung bukan DP asli Bolang. Oh, kerasa kayak gitu. Sembarangan nih. Bolangers, pasti seru banget ya. Ikutin kesan aku terus. Ngebolang yuk. Ayo.
Bukan cuma ikan loh, banggai laut juga punya banyak hasil bumi yang menarik. Makanya, selain menikmati pemandangan alam yang keren, Bolang juga mau coba berbagai kuliner khas daerah ini. Bolang, sekarang saya mau kasih tunjuk Ngana buah yang cuma ada di sini tapi tiada di Ngape Tampak. Di Indonesia Timur berarti ya? Iya, di Indonesia Timur. Apa ini namanya? DP nama Lokapau. Nah, Bolangers, namanya lokapau. Ada juga yang menyebutnya pisang pau atau pisang lowe. Uniknya, pisang ini hanya tumbuh di beberapa daerah saja, seperti banggai, banggai laut, dan banggai kepulauan. Sekilas bentuknya mirip pisang Ambon, tapi ada beda besar nih Bolangers. Kalau pisang Ambon paling enak dimakan saat sudah matang, sedangkan pisang lokapau justru enak dimakan saat masih muda dan keras. Bolangers, beda dari yang lain, pisang ini tuh diambilnya nggak harus pas udah mateng, tapi masih muda ini tuh katanya enak Bolangers. Tuh lihat, masih keras, masih ijo-ijo gini. Iya Bolang, ini kalau masih hijau-hijau begini enak itu digoreng, apalagi ditambah sambal dabu-dabu tambah enak Bolang. Mantap itu Bolang. Pakai sambal ya? Iya pakai sambal. Bolangers, aku jadi penasaran nih, gimana sih pisang pakai sambal? Soalnya aku nggak pernah lihat sih di daerah aku. Ya udah, ayo kita bawa yuk. Ayo. Bolangers, sekarang kita mau olah pisang yang udah kita ambil nih. Tuh, kita buat pisang gepe. Jangan lupa taruh dabu-dabu Lam. Oh iya, Bolangers kita mau bikin dua versi. Ada yang manis dan ada yang pedas juga. Tuh, sekarang kita kupas pisangnya nih. Sulit nih. Nah, setelah dipetik, pisang lokapau harus segera diolah di Bolangers. Soalnya, kalau terlalu lama disimpan, rasanya bisa jadi asam dan gak renyah. Sip, setelah dikupas dan dicuci bersih, sudah semua. Tinggal goreng aja ya, Lang. Meskipun digoreng utuh, pisangnya tetap cepat matang kok. Asalkan minyaknya cukup dan apinya bagus. Sengaja pisangnya digoreng utuh agar lebih mudah saat akan digeprek nanti. Jangan lupa dibalik-balik ya Bolangers, biar nggak gosong. Nah, kalau yang ini orang Banggai biasa menyebutnya pisang gepe, yang artinya dipenyet atau digeprek. Emang ayam aja yang dipenyet Bolangers? Pisang juga bisa. Selanjutnya, Bolang ikut membantu melelehkan gula merah nih Bolangers. Cukup dengan air panas saja. Gak perlu ditambah minyak. Simple kan? Aduk terus sampai gulanya larut dan mendidih. Kalau sudah agak mengental, baru deh pisang yang sudah digepe dimasukkan satu persatu. Wah, kelihatannya menggiurkan banget kan? Jangan terlalu lama ya, sekitar 10 menit saja sudah cukup dan jadi deh. Bolangers, ini enak banget Bolangers. Aku tuh di daerah aku tuh belum pernah nih ngerasain pisang dicocol sama sambal. Dan ternyata ini enak banget Bolangers. Oh iya, yang satu ini juga nggak kalah seru ya Bolangers. Apalagi pisang goreng yang dimakan pakai sambal atau dabu-dabu. Bikin ngiler aja kamu Lang. Enak ini. J, ini. Yuk kasih. Yang ini saja. Manis tuh Lang? Manis. Enak. Enak-enak.
Iya, enak sekali ya. Gulanya kerasa banget. Nah, masih ada satu lagi nih Bolangers, pisang GP. Yang ini juga nggak kalah nikmat. Manisnya dapat, gurihnya juga dapat. Cihuy, seru banget. Bolangers, selanjutnya menikmati petualangan di perairan Laut Banggai. Bolangers, sekarang aku mau ke tempat Banggai Cardinal Fish nih. Di sini keren banget Bolangers. Katanya memang paling banyak di daerah sini, tapi aku belum percaya kalau aku belum melihat langsung. Di mana tempatnya? Di sekitar lagi di situ ya, di jauh-jauh di situ. Nanti iya di sekitar situ ada. Sebelum turun ke air, pastikan perlengkapan yang dipakai sudah terpasang dengan benar ya Bolangers. Seperti snorkel, lengkap dengan masker selamnya ya. Bolangers, untuk melihat Cardinal Fish ini butuh waktu yang tepat. Jangan ketika air lagi surut ataupun air lagi mau pasang. Jadi kita butuh air yang pasang maksimal Bolangers. Udah tenang juga, kita menyelamnya lebih enak untuk melihat Banggai Cardinal Fish. Ayo, minta, ayo, mari. Ayo. Jadi aku minta. 1, 2, 3, biur. Wow, airnya jernih banget. Nah, itu dia. Cantik banget ya Bolangers. Ini dia biota laut endemik kebanggaan perairan Banggai. Namanya Banggai Cardinal Fish, atau yang juga sering disebut ikan capung Banggai. Untuk melihat ikan ini, Bolang dan kawan-kawan gak perlu menyelam terlalu dalam. Banggai Cardinal Fish biasanya berada di perairan dangkal dengan kedalaman sekitar 1 sampai 3 meter saja. Rasanya menyenangkan banget bisa melihat mereka bebas berenang di habitat aslinya. Dan yang paling penting diingat nih Bolangers, ikan-ikan ini cukup dilihat dan dikagumi saja ya. Gak perlu ditangkap atau dibawa pulang. Karena mereka pasti lebih bahagia tinggal dan bermain di rumah mereka sendiri. Ubi yang satu ini juga nggak bisa ditemui di semua daerah loh Bolangers. Namanya ubi Banggai. Bolang, ini so ada ini. Udah kering? Ini. Wah, oh iya. Nah, Bolangers, ini udah kering nih. Tuh lihat, daunnya juga udah kriuk-kriuk. Aduh, daripada pakai tangan, ini ada selada nih. Cari parang kan? Ubi Banggai baru bisa dipanen saat daun dan batangnya sudah mulai kering. Tenang aja Bolangers, kalau nggak ada parang, masih ada selada. Bisa. Tas segala ada. Cara memanen ubi Banggai mirip dengan ubi jalar, yaitu dengan menggali tanah di sekitar batangnya. Bolangers, ubi Banggai ini meskipun udah tua, tapi tetap masih bisa kita simpan di dalam tanah Bolangers. Mau 1 tahun, seterusnya, pokoknya masih bisa Bolangers. Jadi kayak tabungan Bolangers. Ketika kita butuh, baru kita ambil. Tuh. Udah bisa nih. Sedikit lagi nih. Sedikit lagi ya, dalam sekali. Ini memang dalam nih. Dalam banget ya. Coba goyang dulu, sampai tadi cabut. Goyang. Ah, itu so bisa. Wah. Bolangers, lihat. Besar sekali nih. Meskipun sekilas mirip, ubi Banggai dan ubi jalar sebenarnya mudah dibedakan loh. Ubi jalar punya daunnya lebih gelap dan batangnya menjalar di atas tanah. Sedangkan ubi Banggai memiliki daun hijau cerah dan batangnya merambat pada cagak atau ajir kayu. Dan sepertinya punya Agung yang paling besar nih Bolangers. Weh, Bolang, so jelas sih tong punya lebih besar jadi tong yang menang ya. Kita masukkan. Sips, yuk kawan, dibawa pulang untuk diolah ya. Sesampai di rumah, ubi
Ubi banggai yang baru saja dipanen akan diubah menjadi hidangan khas Banggai Laut yang bernama sweet ubi banggai. Biar nggak makin penasaran, yuk kita lihat proses pembuatannya. Langkah pertama, ubi harus dikupas dan dicuci sampai bersih. Beda ya sama singkong, Bu. Agak Iya. licin-licin ini kayak sabun jadinya. Iya, memang kalau ubi banggai seperti itu, dia agak licin. Kalau si Setelah bersih, ubi dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. potong, ya, potongnya seperti ini. Nah, santan ini adalah salah satu kunci kelezatan sweet ubi banggai. Karena makanan ini memang dimasak menggunakan santan agar rasanya gurih dan mengenyangkan. Bahkan biasanya, sweet ubi dimakan sebagai pengganti nasi loh Bolangers. Nah, saatnya memasukkan bahan utamanya. Ubi banggai dimasukkan ke dalam santan yang sudah panas. Lalu diaduk terus hingga mendidih dan semakin mengental. Saatnya dibuktikan. Wah, benar aja. Rasanya gurih dan nikmat banget. Tekstur ubi yang empuk dan santannya bikin makin kaya rasa. Apalagi saat dimakan bersama ikan asap. Duh, kombinasi yang pas banget. Pantes aja Bolang mau nambah terus. Dan selain mengenyangkan, makanan khas ini juga bikin tenaga kembali penuh. Jadi, siap ngebolang lagi yuk. Bolangers, kenalkan, ini teman-teman Jevan dari Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Ayo, Kuncup dan Naufal, mau bolanya dan masukkan ke dalam ring lawan. Hore! Berhasil! Ternyata memasukkan bola ke dalam ring seperti ini juga nggak gampang. Bola yang ringan malah jadi susah dikendalikan Bolangers. Benar aja kan? Tim lawan berhasil memasukkan bola ke dalam ring tim Bolang dan kawan-kawan. Menang atau kalah jelas bukan masalah Bolangers. Yang penting mereka bisa bermain bersama sambil seru-seruan. Waduh, Cok ngapura ya Cok. Waduh, tendangan bola si Kuncup membuat bolanya melayang jauh tanpa arah nih Bolangers. Aduh, Pak Hansip. Aduh, masih Bang. Ayo yuk. Oh, kowe to? Oh, mula nek dolanan bal ki aja nang pinggir dalan. Oh nggih Mbah, ngapunten. Yo, aku ya tak njaluk ngapura. Sip, aku tak njaluk ngapura ya, Sip ya. Iya Mbah, aku jadi kayak ngene. Maafkan mereka ya Pak Hansip. Sebagai bentuk tanggung jawab, Bolang dan kawan-kawan akan carikan tepung pengganti yang baru untuk Pak Hansip. Bolangers, kali ini Jevan dan kawan-kawannya bertemu dengan Mbak Rizky yang sedang membawa kelapa. Tanpa banyak bicara, mereka langsung ikut membantu membawakan kelapa-kelapa itu. Sekalian nih Bolangers, Mbak Rizky juga akan mengantarkan mereka ke tempat pembuatan tepung singkong.
Mbah, niki lare-lare badhe nyuwun glepung pati telane. Oh, nggih. Saya bantu sekedap nggih. Mereka akan membantu membuat tepung singkong di sini. Ini dia tahap pertama membuat tepung singkong. Singkong yang sudah dikupas kulitnya digiling menggunakan mesin. Lang, parutane nek wis rampung diterke Mbak Wedok nang mburi ya. Oh, nggih, Mbah. Ayo, Cuk. Ayo lang. Ayo Cuk. Ayo bang, ayo bang. Ayo Lang. Mulangers, parutan singkong ini ternyata harus diperas dan disaring terlebih dahulu. Proses penyaringannya dibantu dengan air. Tujuannya supaya sari patinya terkumpul dan terpisah dari ampas. Bulangers, hasil dari parutan singkong kita saring supaya sari patinya turun. Ayo, Cuk, Cuk. Ayo. Tuh, lihat Bulangers. Hasil perasannya langsung tertampung di dalam wadah. Untuk mendapatkan pati singkong, hasil saringan harus didiamkan semalaman hingga mengendap. Mbah, niki sari patinya singkong dadi enten. Enten lah niki, enten Niki, Mbah. Iki lang. Ayo, Cuk. Ayo lang. Wah, ini dia pati singkong yang sudah diendapkan semalaman. Hasilnya menjadi padatan berwarna putih seperti ini Bulangers. Meski teksturnya sudah lembut, kandungan airnya masih banyak. Karena itu, pati harus dikeringkan dengan cara dijemur. Bulangers, ini nih sari patinya. Kita harus jemur dulu supaya bisa jadi tepung. Proses penjemuran ini bisa memakan waktu hingga beberapa hari. Tergantung triknya sinar matahari. Kalau sudah kering sempurna, hasilnya akan berbentuk butiran-butiran kecil seperti ini. Lalu dihaluskan lagi hingga menjadi tepung singkong. Ayo, Val. Ayo Lang. Mbah, pon rampung. Niki nek nyambel wau. Oke, Mbah. Nggih. Ayo Lang. Syukurlah mereka dapat tepung singkongnya. Mudah-mudahan cukup untuk menggantikan tepung milik Mbah Waluyo tadi ya. Iki Mbak, kambile Mbak. Oh ya Lang, deleh kono ya. Rene Lang, ewangi Lang. Oh iya Mbak. Oh karo kuncup to. Oh iya, Mbak. Mbak, iki kambile meh bawa apa Mbak? Iki arep dibuka keplak Lang. Oh, geplak Mbak. Ayo Lang, diewangi. Oh iya. Cara membuat geplak dimulai dengan mengupas kelapa terlebih dahulu. Daging kelapa harus bersih dari sisa kulit yang menempel. Dan kelapa yang dipakai juga jangan terlalu tua agar geplak tidak terlalu keras. Cuk, kuwi kambile dikumbah kono, Cuk. Oh iya, Mbak. Nah, kebetulan di sana sudah ada bude yang sedang memarut kelapa dengan mesin Bulangers. Hasil parutan kelapa lalu ditimbang agar takaran gula yang ditambahkan juga pas Bulangers. Proses memasak geplak di sini masih menggunakan tungku tradisional agar panasnya merata di seluruh wajan. Bulangers, supaya kelapa dan gulanya menyatu, kita harus ngaduk dulu Bulangers. Tuh, lihat. Gulanya meleleh kan Bulangers? Saat dimasak, gula mulai meleleh dan menyatu dengan parutan kelapa. Setelah adonan menyatu, ditambahkan pewarna makanan secukupnya. Tak lama kemudian, geplak pun siap dicetak. Mudah kan Bulangers? Selagi masih panas, geplak harus langsung dibentuk dengan sendok.
Kalau sudah dingin, geplak akan mengeras dan lebih sulit dibentuk. Sambil ditiriskan agar cepat dingin. Geplak terus dicetak satu persatu. Cup, ojo dipangan sithik, Cup, bisa panas, Cup. Engko wae Cup mangane, Cup. Asik! Jevan dan teman-temannya dapat oleh-oleh geplak warna-warni nih Bolangers. Setelah seharian berkegiatan, sekarang waktunya menikmati geplaknya dulu ya Bolangers. Selamat makan! Ayo Cup, makan Cup. Kemang aku. Ora kau sak nunggu to. Ora ada, tenang. Ayo mangan sih. Meski terus dibujuk, sepertinya Kuncup masih ngambek nih Bolangers. Tapi kalau kamu nyobain geplaknya, pasti kamu diajak ke kota untuk bermain basket kok Cup. Lang, tepungnya Lang. Ini cukup ya, Pak? Ah, ya cukup Lang. Hah, ini geplak lah ya? Iya, Pak. Ambil aja, Pak. Makasih ya Lang. Lagi-lagi si Kuncup bikin ulah ke Pak Hansip. Akhirnya mereka sampai juga di lapangan basket yang diceritakan Bonang Bolangers. Ayo kawan-kawan, langsung saja masuk ke dalam. Wah, baru masuk aja, Kuncup dan Naufal langsung melongo tuh Bolangers. Ini dia lapangan tempat biasa Bolang latihan basket kepal. Kedulanan wae ora sabar iki. Ayo. Tanpa berlama-lama lagi Bolangers, let's go! It's playtime! Bolang yuk. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu Bolangers. Perjalanan mereka ke kota akhirnya terbayar lunas. Lihat aja, si Kuncup dan Noval senang banget ya. Akhirnya bisa main di lapangan basket sesungguhnya. Makanan sudah, sekarang giliran Jorel bikin minumannya nih Bolangers. Cendol ini emang bukan sembarang cendol Bolangers. Katanya sih mau dibuat dawet goreng. Penasaran kan? Sekarang mau tak nonton nih Pak De. Jadi Pak De, apa nih? Apa? Ya Mbak. Mereka datang di waktu yang tepat. Paman baru saja mau menurunkan bumbu atau wadah air nira yang sudah terisi. Wah, dalam satu malam, air nira terisi sampai 1 bumbung penuh. Oke ya badake ya. Wah, iya iki. Iki engko mesti enak iki nggo gawe dawet goreng iki mesti seger. Lang, jam. Kowe badheke digo mulih wae, Pak De kok deres meneh. Oh, nggih, Pak De. Matur nuwun nggih. Matur nuwun. Hati-hati. Bolangers, akhirnya aku dapat air nira nih. Habis ini aku mau racik jadi dawet goreng. Kalian penasaran kan? Rasanya kayak gimana? Ayo kita buat sama-sama. Ayo Lang, badake digawa bali. Nggo gawe dawet goreng. Oh, nggih, Mbak. Ayo. Ayo. Ternyata Bibi dan Kak Aurel sudah menyiapkan beberapa bahan untuk dawet gorengnya. Air nira yang Bolang bawa ini juga bisa langsung dimasak sebagai kuah dawetnya nanti. Aneka bumbu seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai, lalu ditumis.
Cendol goreng adalah makanan khas Purworejo, Bolangers. Seru kan? Pas main ke sini, pas bisa mencicip makanan yang unik ini. Kata Bibi, kalau cendol diberi campuran air gula dan santan akan menjadi dawet manis. Tapi kalau cendol diberi air nira, sambal, kerupuk, juga tahu tempe, itu namanya dawet goreng. Dalam satu mangkok, pertama diisi cendol terlebih dahulu. Kali ini kami pakai cendol putih dan cendol hijau. Setelah itu, tambahkan isiannya, seperti tahu, bawang goreng, kecambah, dan sambal. Terakhir, siram dengan juruh atau kuah air nira. Penasaran jadi pengen buru-buru mencicipi. Bolangers, ayo kita makan dawet gorengnya. Jangankan aku yang baru pertama kali mencoba. Kawan-kawanku saja tidak setiap hari loh bisa mencicipi menu unik khas Purworejo ini. Bolangers, ternyata dawet goreng ini rasanya unik nih. Ada rasa manisnya, ada pedasnya, ada kenyal dari cendolnya. Aku habisin dulu ya. Bik, nambah. Ayo.